Kalau dulu ada Abu Nawas, sekarang itu ada yang namanya orang-orang Madura. Nah, orang-orang Madura itu begitu melihat dunia, santai saja, tidak pernah serius melihat dunia. Misalnya orang Madura itu berani jual bensin eceran di depan pintu keluar pom bensin. Hai, gimana tuh? Itu kalau orang yang serius secara teori ekonomi itu kan sudah gagal. Jual bensin eceran kok di depan raksasa bensin, pom bensin, di depan SPBU, di pintu keluar lagi. Mending kalau di pintu masuk ngalangin orang yang mau masuk. Nah akhirnya kemudian ditanya, saya pernah ketemu secara langsung dan saya tanya secara langsung, sampean ini gimana Cak? Kemudian kata dia, loh anak saya 3 sarjana ya dari jual bensin eceran di depan pom bensin ini, Bib, kata dia. Oh iya, kok bisa tapi dulu sampean ini berani jual bensin di pintu keluar SPBU? Itu kan secara ekonomi lucu gitu. Seharusnya sampean nggak gini. Kemudian kata orang Madura ini, loh Habib ini gimana? Rezeki ini kan sudah ada yang ngatur dari Allah. Jadi kita tenang-tenang saja. Toh rezeki saya dan rezeki yang punya pom bensin nggak kira ketukar, kata dia. Dengan santainya dia ngomong gitu. Ini iman seorang yang sangat tinggi sehingga kemudian santai saja melihat dunia. Dan saya bilang ya kalau ketukar sampean yang menang lah Cak, jual bensin eceran tapi dapat rezekinya pom bensin. Jadi santai saja melihat dunia, nggak pernah terlalu dipikirkan dan lain sebagainya. Bahkan dia kalau kehilangan barang atau kehilangan uang itu santai sekali, malah dia senang. Kenapa? Karena dia tahu Allah akan kembalikan barang itu kalau memang hak kita, bahkan menggantinya 10 kali lipat. Dan akhirnya ya diganti 10 kali lipat beneran. Kenapa? Karena dia menduga Allah akan menggantinya. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung pada prasangka kamu kepada saya. Nah karena dia menyangka Allah akan ngasih 10, Allah kan gak enak nih. Akhirnya beneran dikasih 10 sama Allah, orang Madura yang tadi itu. Jadi hidup itu serius, tapi tetap kita santai dalam menjalani hidup itu. Gak pernah terlalu terbebani oleh hidup ini, karena kita tahu bahwa hidup yang sejati itu di akhirat. Kalau umat Islam, kalau kita sebagai seorang mukmin berharap kehidupan di dunia itu akan adil, itu nonsen. Kehidupan yang sejati itu di akhirat. Kalau kita mengharapkan yang bertakwa yang mendapat panggung, kalau berharap orang yang pinter yang betul-betul menjadi guru, kalau kita berharap keadilan akan tegak, itu bukan di dunia, itu di akhirat. Jadi kalau di dunia orang pinter tapi gak dapat panggung, ceramah-ceramah diisi oleh orang-orang yang gak ngerti agama, dia cengengesan saja, dia santai saja, karena memang bukan dunia tempat tinggal dia. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Nah, orang yang benar nih pola pikirnya, serius dalam memandang dunia karena untuk akhirat dan tetap santai dalam urusan dunianya, maka dia paling tidak punya 3 prinsip. Yang pertama prinsipnya adalah muhasabah. Jadi yang pertama santai dia, karena kenapa? Karena dia selalu ikhlas, karena dia selalu muhasabah diri, dia selalu hitung. Oh saya benci ini tapi saya dikasih ini, oh berarti ini yang terbaik bagi saya. Akhirnya ikhlas dia. Oh saya gak suka pandemi, dikasih pandemi, oh berarti ini yang terbaik buat saya. Dengan pandemi akhirnya saya banyak waktu dengan keluarga, padahal memang ku anfusakum wa ahlikum nar, memang yang harus dijaga pertama dari api neraka itu keluarga kita dan diri kita. Selama ini jangan-jangan kita terlalu serius dengan kehidupan di luar sana dan mengabaikan keluarga kita. Nah jadi dia selalu ikhlas. Karena kenapa? Karena selalu muhasabah diri, mengintrospeksi diri dia. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Artinya apa? Dia selalu berupaya dengan keras. Dia selalu berupaya dengan maksimal dalam hidup ini. Dia selalu memaksimalkan ikhtiar dia. Sehingga kalaupun ikhtiar itu berujung dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dia tetap santai. Kenapa? Karena dia tahu yang penting dari manusia itu adalah hanya memaksimalkan ikhtiarnya. Dan yang terakhir adalah musyahadah. Yang terakhir adalah musyahadah. Setelah dia muhasabah, kemudian dia mujahadah, maka akhirnya dia musyahadah. Kalau dia sudah selalu introspeksi diri dan berupaya menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian menjalaninya dengan maksimal, maka dia musyahadah.
melihat semua ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai satu keindahan. Indah aja, mau dikasih sakit indah. Cengengesan dia dikasih sakit, dia tetap ketawa-ketawa aja. Karena dia tahu itu keindahan yang Allah persembahkan kepada kita. Mau dikasih miskin, dia tetap senang, dia tetap bahagia. Mau dikasih kaya, dia tetap bahagia. Dikasih miskin, dia tetap santai. Dikasih kaya apalagi, dia juga santai. Jadi kuncinya adalah kemudian bagaimana kita santai memandang hidup itu tetap lucu, tetap asik, adalah bagaimana pola pandang atau perspektif atau paradigma kita dalam memandang dunia. Kalau kita santai memandang dunia dan serius dalam urusan akhirat, maka kita akan selalu bahagia. Karena itu kata Nabi, siapa yang terobsesi kepada dunianya, terlalu memandang dunia secara obsesif dan tidak santai memandang dunia, maka kata Nabi, Allah akan menjadikan kefakiran pada pelopak matanya. Apa maksudnya? Maksudnya meskipun dia kaya, pandangannya dibuat selalu miskin. Punya mobil 2 masih ngerasa kurang, punya rumah merasa kurang, punya apartemen tetap merasa kurang. Kenapa? Karena sudah Allah jadikan pelopak matanya itu kefakiran. Di matanya dia selalu kurang, gak pernah qanaah, gak pernah cukup. Tapi orang yang tidak terobsesi kepada dunia, dia santai dalam menjalani dunia, maka dia akan dibuat di pelopak matanya itu semua bahagia, musyahadah semua indah, karena itu pemberian dari Allah kepada kita. Jadi intinya kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, apa yang hilang, apa yang kurang dari manusia kalau dia sudah punya Allah di dalam hatinya, dan apa yang dimiliki manusia meskipun dia kaya dan punya jabatan, kalau dia gak punya Allah di hati. Jadi bersama Allah dan semua menjadi baik-baik saja. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya.